Anda masih bersama kami di Breaking News TV One pemirsa. Yang Anda saksikan ini merupakan upaya pemadaman dari petugas ataupun damkar dari Kabupaten Tangerang dan juga dibantu dengan damkar dari Jakarta untuk memadamkan api yang menyambar atau membakar unit pergudangan di Pantai Indah Dadap, Tangerang, Banten pemirsa. Sampai saat ini proses pemadaman ini juga masih terus berlangsung di mana ada sebanyak 5 unit gudang yang terbakar. Kebakaran ini kemudian menimbulkan asap hitam yang cukup membumbung tinggi pemirsa. Dan asap hitam tersebut yang kemudian juga ternyata berjarak tidak jauh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana jarak kurang lebih sekitar 9 kilometer dari lokasi kebakaran. Namun tadi sudah dikonfirmasi langsung dari Asisten Komunikasi dan Legal Angkasa Pura, Bapak M. Holik Muwardi, yang juga sudah menjelaskan bahwa akibat dari asap hitam itu juga tidak berdampak pada proses penerbangan ataupun pada operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, baik pesawat yang ingin take off maupun pesawat yang akan landing ke Bandara Soekarno-Hatta. Sejauh ini, pihak Angkasa Pura ini juga sudah terus berkoordinasi dengan Airnav dan juga sudah memantau dari lapangan, baik operasional ini berjalan secara normal, baik juga dengan visibilitas yang baik dan tidak ada gangguan dalam operasional penerbangan. Kita akan kembali memantau pemirsa lokasi kebakaran dan kali ini kita sudah bergabung bersama dengan Fatimah Albar di sana. Sudah ada rekan kami Fatimah. Fatimah, silakan informasi terbaru dari sana. Ya, Agita dan pemirsa, memang hingga kini pihak damkar masih berjibaku untuk memadamkan sejumlah gudang yang memang masih terbakar. Begitu jika saya gambarkan di sisi kanan saya ini sudah selesai dipadamkan. Ini tinggal proses pendinginan, sudah tidak keluar asap lagi dari gudang di sebelah kanan saya. Namun di sebelah belakang saya ini, di sisi belakang saya masih terus pemadam kebakaran berjibaku untuk memadamkan api. Karena jika bisa dilihat di layar kaca Anda, ini api masih membumbung tinggi begitu. Dan memang dikabarkan di belakang saya ini masih menjadi satu begitu dengan gudang di sisi kanan saya, itu merupakan gudang tempat penyimpanan mainan. Dan Agita dan juga pemirsa, tadi saya sempat menanyakan ke warga sekitar ini merupakan gudang penyimpanan apa. Dan memang tadi disampaikan, dikonfirmasi kembali bahwa memang ini merupakan gudang penyimpanan mainan anak-anak dan disampaikan juga ini merupakan penyimpanan mainan anak-anak berupa robot-robotan begitu. Dan juga disampaikan bahwa ini bukan pabrik pembuat mainan tersebut, namun hanya pembuat atau penyimpanannya saja. Dan dapat kami kabarkan di sisi depan saya atau di layar kaca Anda ini merupakan gudang, di mana ini gudangnya ketika mainan tersebut akan dikirimkan ke para pembeli begitu. Jadi ketika sudah dibungkus dan siap dikirimkan kepada pembeli melalui online, disinilah tempat gudang penyimpanannya. Dan saat ini masih berjibaku dipadamkan oleh pihak damkar. Dan dapat kami kabarkan juga kita dan pemirsa, tadi pada saat proses perjalanan saya menuju ke titik lokasi kebakaran ini, 18 menit sebelum saya sampai ini api ataupun kepulan asap hitam bisa saya lihat sebelum saya tiba ke lokasi. Dan dari tadi juga saya melihat banyak sekali pesawat yang melintas di atas kepulan asap sehingga pesawat-pesawat tersebut harus sedikit menukik melewati kepulan asap tersebut. Dan tadi juga saya menanyakan kepada pihak damkar, ini memang tidak ada pemukiman penduduk begitu. Di sini hanya kawasan gudang-gudang, namun yang menjadi kekhawatiran atau menjadi fokus utama para pemadam kebakaran hari ini adalah jangan sampai api ini menyebar atau merambat ke gudang di belakang saya, di sisi kanan belakang saya, karena gudang di belakang atau sisi kanan belakang saya ini merupakan gudang bahan kimia, sehingga sangat berbahaya jika api tersebut dapat merambat ke gudang belakang, karena gudang belakang saya ini merupakan tempat penyimpanan bahan kimia. Sehingga
tadi petugas damkar berusaha sekali agar api tidak merambat ke gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Namun jika kita lihat memang ini terputus di sisi kiri saya, pemirsa. Dapat Anda saksikan di sisi kiri saya ini terputus apinya sehingga tidak akan merambat ke gedung belakang atau gudang penyimpanan kimia tersebut. Bahkan tadi ketika saya sampai di lokasi kebakaran, para warga ini sudah mewanti-wanti atau memberikan instruksi kepada saya untuk hati-hati, kayak, "Mbak, hati-hati Mbak, ini gudang minyak, gudang kimia, hati-hati Mbak, bisa meledak, bisa terbakar." Sehingga damkar pun juga menyampaikan menjadi fokus utama jangan sampai api tersebut merambat ke gudang belakang sisi kanan saya. Nanti akan saya tunjukkan di mana posisi gudang yang memang diwanti-wanti atau dihati-hati oleh pihak damkar jangan sampai api merambat ke belakang. Namun hingga saat ini memang pihak pemadam kebakaran masih terus berjibaku memadamkan api. Dan saya menanyakan juga apa kendala dari proses pemadaman ini. Tadi dikabarkan untuk disampaikan angin yang begitu kencang membuat hambatannya dari proses pemadaman dari titik gudang lokasi kebakaran ini. Sementara itu, Agita. Fatima, tadi Anda menginformasikan bahwa hingga saat ini titik api hampir seluruhnya sudah bisa dipadamkan. Tapi petugas juga berhati-hati supaya ini tidak sampai menyambar ke gudang yang menyimpan bahan kimia. Ini apakah ada upaya untuk mengosongkan bahan-bahan kimia yang ada di sana supaya tidak ada kekhawatiran jika terbakar itu akan menyambar bahan kimia itu? Fatima? Baik, sambil kita terus memperbaiki komunikasi dengan rekan kami Fatimah Albar. Pemirsa, jika tadi Fatimah sempat menginformasikan sepertinya memang titik api ini sudah seluruhnya dipadamkan, namun memang proses pendinginan ini masih cukup difokuskan kepada gudang mainan yang merupakan titik awal mula kebakaran ini terjadi, tepatnya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Kurang lebih ada sekitar 5 unit gudang yang terbakar, dan juga tadi berdasarkan keterangan dari rekan kami Fatimah Albar bahwa berada di sisi kanan dari gudang mainan tersebut adalah gudang yang menyimpan bahan-bahan kimia, sehingga tadi disebutkan petugas ini cukup ekstra kerja keras untuk bisa memadamkan api dengan sekuat tenaga supaya ini tidak sampai menyambar ke gedung yang menyimpan ataupun gudang yang menyimpan bahan kimia. Nanti kita akan kembali lagi untuk memantau situasi terkini di lapangan, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.